Hai, selamat malam kalian semua. Apa kabar? Baik-baikkah? Jika baik, di sini aku akan membacakan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spesial. Kira-kira energi apa yang dia telepatikan ke aku? Energi apa yang dia telepatikan ke aku? Jadi dia bicara dengan kamu itu melalui telepati, batin, dan lain-lain. Kita fokus dengan orang yang kamu inginkan di sini, silahkan ya. Apapun hubungannya, mau soulmate, third party, twin flame, atau apapun itu, semuanya bacaannya ada di sini. Oke? Baik, sekarang kita akan shuffle dan kita akan buka. Telepati apa yang dia mau bicarakan sama aku? Recovery. Wow. Kartu recovery menggambarkan di sini bahwa ada yang mau balikan sama kamu, ada yang ingin minta maaf sama kamu, ada yang gak bisa kehilangan kamu. Recovery menandakan bahwa segala sesuatunya harus menjadi lebih baik. Ada healing di sini, ada sesuatu yang aku bilang self healing di antara kalian masing-masing, dan dia berharap banget di sini kamu bisa membuka pintu dan kamu sudah healing, begitu. Yang kedua di sini ada Mysticum, ya. Wow, ini kalau kamu nanya sama aku apakah dia menggunakan magic, Kak? Sebenarnya tidak menggunakan magic ya teman-teman, tapi aku bilang dia itu energinya, cakranya itu sudah terbuka ya. Ini sangat kuat karena dia langsung pakai namanya cakra Ajna, cakra di tengah-tengah alis. Orang ini secara spiritual sensitivitasnya itu juga sudah kuat, dikarenakan kenapa? Dia ini pintar healing, ibadahnya bagus, kemudian aku melihatnya juga dia ini orang yang tidak luput dari namanya berdoa. Ibadahnya bagus juga, gitu ya. Jadi ketika kamu marah-marah, ketika kamu benci sama dia berusaha akan datang mendekatkan diri itu melalui doa. Makanya kamu kadang-kadang kayak gak bisa ngelupain kan? Atau kamu merasa stuck gitu, karena doa dia kuat buat kamu. Ada impartiality. Di sini cakra mahkotanya bicara ya. Dia ingin bicara sama kamu bahwa kita ini sudah mengerti satu sama lain. Kita ini dewasa. Ya, kita ini sama-sama dewasa. Please seimbang. Maksudnya hadirkan hidup aku ke kamu itu justru membuat kamu seimbang, jangan nambah berat gitu loh. Dia sendiri bilang di sini tujuan dia ke kamu adalah memberikan keseimbangan pada hidup. Misal kamu di sini ada posisi yang janda, duda, dan dia di sini sudah menikah tapi dia mau deket sama kamu. Dia di sini mau menyeimbangkan hidup, bahwa dia memberikan kasih sayang sama kamu. Dia mau bilang bahwa aku ini bukan mau menjadi beban kamu gitu. Nggak perlu terlalu kamu pikirin, yang penting dikala kamu mau cerita aku akan balas dan aku akan ada gitu ya. Completion. Dia di sini bilang sama kamu bahwa aku tuh juga sudah kehilangan seseorang. Mungkin ada beberapa di sini yang orang tuanya itu sudah tidak ada, atau ada kerabat dekat yang meninggal. Jadinya kayak kehilangan kehilangan percaya diri, atau di sini auranya itu agak sedih ya. Kenapa? Karena ada perasaan tidak komplit, ada perasaan nggak komplit. Tapi dia tahu mungkin kamu, kalau nggak dia ini kamu ya. Antara dia sama kamu di sini ada sesuatu yang tidak komplit, ada yang belum benar-benar pas gitu loh. Intinya kamu tahu nggak sih, kayak
Romeo Juliet gitu, tapi modelnya kepisah, tapi kalian tuh sebetulnya kayak ada satu energi yang menguatkan gitu loh, karena kalian sama-sama mungkin kesepian, atau sama-sama kehilangan, atau sama-sama baru mengikhlaskan orang yang kalian sayang gitu, seperti itu. Jadi ada kesedihan yang semacam itu ya di sini, lebih kayak kehilangan seseorang. Ada vanity di sini ya. Vanity itu menunjukkan bahwa dia mau bilang bahwa selalu akan ada jalan keluar. Dia juga mau bilang di sini bahwa selalu ada petunjuk. Dia bilang sama kamu di sini, kamu nggak perlu khawatir, dikarenakan memang semua itu baik kamu dan aku juga mengalami masalah yang sama gitu loh, ketidakseimbangan hidup. Kemudian di sini dia mau bilang kita ini terlalu banyak sia-sia ya, kita ini terlalu banyak mungkin sombong, kita nih mungkin banyak angkuh gitu. Dia mau mengingatkan bahwa kita nih jangan sampai ada sesuatu yang sia-sia ya. Mungkin kesamaan kalian adalah kalian di sini mulai mencari keseimbangan hidup, ada yang kehilangan, ada yang terlalu banyak sia-sia, dan dia itu connect sama kamu dikarenakan ini ya teman-teman. Dikarenakan ada beberapa kesamaan. Kemudian kita lihat lagi di sini ada perubahan dan perkembangan. Ada sesuatu yang tumbuh. Kalian berdua di sini itu menanamkan kedewasaan. Kamu belajar dari dia, dia belajar dari kamu. Banyak ya, banyak perubahan yang sebetulnya secara tidak kamu sadari. Dia mau bilang bahwa aku tuh juga membantu, ingin membantu kamu supaya kamu tuh lebih maju, kamu lebih mapan. Aku akan memberikan support yang kamu butuhkan, walaupun bukan dengan materi ya, tapi support kayak jangan begitulah ya, berupa nasihat, petuah-petuah, seperti itu aku ngelihatnya. Jadi kenapa kamu tuh masih kayak terkoneksi sama dia, sebetulnya ya telepatinya dia ini loh yang ngebuat kamu itu kayak susah untuk move on gitu. Kenapa? Karena setelah kamu merasakan adanya telepati dari dia ya, kamu merasa hidup kamu tuh udah komplit, kamu kayak nggak butuh yang lain. Itu sih sebenarnya agak minusnya di situ ya, minusnya di situ. Tapi so far dia di sini nggak punya mau maksud jahat sama kamu. Kalau dia di sini mistik, itu berarti dia itu memiliki kayak kekuatan supranatural mungkin yang bisa melakukan telepati sama kamu, dan itu memang sudah masuk aku lihatnya ya. Dia ini banyak pakai doa ya. Unsur magic menurut kamu gimana sih? Coba komen, apakah selalu pakai dukun? Kalau aku bilang sih enggak, karena aku tidak merasakan di sini niatnya jelek sama kamu. Jadi dia tuh lebih memanjatkan doa dia tuh lebih 1000 kali banyak daripada doa kamu ke dia. Dia bisa doain kamu hampir setiap hari di sini. Tuh kan kepalaku agak pusing di sini. Connect nih. Kita akan lihat lagi ya. Telepati dia ke kamu apa? Dia adalah orang yang ingin melihat kamu itu kuat. Dia melihat kamu itu adalah seseorang yang bisa dan mampu. Ten of Wands. Di sini aku melihat ya, dia tahu kamu itu banyak banget namanya tekanan, beban kamu tuh banyak, dan ini masih kamu pikul sampai dengan entah kapan, sampai kamu bisa lebih wake up, kamu lebih awakening. Dia mungkin bukan orang yang selalu hadir dalam hidup kamu, tapi mungkin dia memenuhi chat kamu. Ada kartu Page of Cups di sini yang dia mau katakan bahwa perhatian yang aku berikan sama kamu mohon diterima walaupun kecil. Jangan sampai ini tuh disia-siakan. Dia bilangnya gitu sih di sini. Ada kartu Death. Jangan pernah menyerah. Kamu tuh harus tahan banting, dia bilang. Kenapa? Walaupun aku ada atau nggak ada, kamu tuh adalah orang yang kuat. Ya, jadi seandainya kamu pernah salah melakukan sesuatu, kamu di sini akan bangkit dan bangkit lagi. Selama kamu masih bisa nafas, selama kamu masih bisa hidup,
Jangan pernah berhenti menyerah sih, dia bilangnya begitu ya. Karena akan ada sesuatu yang baru. Nggak semuanya bisa kamu dapatkan, tapi kamu akan mendapatkan penggantinya. Seperti itu. Di sini kartu Nine of Pentacles, dia mau bilang sama kamu, kamu cukup nyaman kok dengan hidup kamu. Kamu nggak perlu banyak orang lain. Kamu nggak perlu namanya mencari pasangan sana sini ya. Kamu tuh sudah mencukupi hidup kamu dan kamu sudah cukup seperti ini. Padahal kita sendiri kadang-kadang pengen punya pasangan ya teman-teman. Kalau misalnya kamu sudah cukup dengan apa yang kamu lakukan dan kamu sudah merasa fondasi kamu tuh sudah kuat, di sini lakukan hal lain yang kira-kira bisa membangun finansial atau keuangan atau aspek kehidupan kamu yang lain. Jadilah seseorang yang berguna untuk orang lain. Di sini kamu harus maju, harus tahu medan laga kamu seperti apa di depan, karena di sini tidak perlu namanya terlalu banyak kepuasan. Tidak perlu sombong ya kan, tidak perlu sombong, tidak perlu terlalu menonjolkan diri kamu di depan orang lain bahwa kamu itu yes, kamu tuh mampu, kamu tuh lebih, nggak mau dikalahin. Jauh-jauhi sifat kayak gitu. Jadi orang ini kalau aku lihat lebih seperti kayak memberikan satu arahan atau wisdom ya. Wisdom itu kata-kata petuah buat kamu bahwa orang ini, orang kamu pikirkan sebetulnya dia mungkin tidak terlalu dekat sama kamu. Kalau aku lihat nggak terlalu dekat sama kamu, dia mungkin cenderung jauh. Tapi secara batin, orang ini koneksinya gila-gilaan sama kamu sih. Jadi dia yang memberikan support, dia yang memberikan amanah. Tiba-tiba kamu kayak denger jangan begini, jangan begitu, tahan dulu. Itu dari dia loh. Ya, kita akan lihat ciri-cirinya orang ini bagaimana. Dia mungkin punya penyakit ya teman-teman. Aku kalau ngelihat sih kayak kesehatan itu tidak 100% fit gitu. Bukan tipe-tipe orang yang tipe strong, tapi agak lemah aku lihatnya ya. Kemudian di sini dia itu menjaga wibawa. Dia dari keluarga terpandang mungkin, atau keluarga yang solid seperti itu. Jadi tidak ada cacat kalau dilihat orang ya, beda sama kita-kita. Orang ini suka dalam tantangan. Jadi banyak perubahan dalam hidup yang mungkin kamu lihat tadinya dia orang kaya, orang keren gitu. Sekarang jadi kayak biasa-biasa, itu mungkin karena perjalanan hidupnya itu banyak. Ya aku lihat banyak tekanan juga di sini. Gak semulus itu. Kemudian di sini adalah official person. Dia ini punya apa ya? Aku bilang dia dikenal sebagai apa gitu loh. Mungkin dia ahli bidang apa, seperti itu. Umurnya mungkin lebih tua daripada kamu. Ya kalau aku lihat di sini umurnya lebih tua sih rata-rata. Sepantaran atau lebih tua lah. Dia adalah orangnya pemikir, banyak mikirin kamu. Serius, hal-hal kecil apapun dikit-dikit dipikirin sama dia. Dan dia orang rumahan ya, teman-teman. Orang rumahan, jadi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, bukan orang yang keluar-keluar. Misalnya kalau dia pria, dia suka jalan-jalan, nggak seperti itu. Aku lihatnya, malah dia cenderung lebih seperti ngurusin keluarga, lebih care ke rumah, family, banyak menghabiskan waktu untuk di rumah gitu loh, dengan hal-hal yang apalagi semenjak tahun 2021 ini, mungkin kalau usaha juga kurang bagus, dia lebih care, lebih ke family. Ini urusannya mungkin ya, kalau aku lihat ada bad health, bisa jadi dia adalah yang sakit atau ada keluarga yang sakit terkait dengan family, dan dia sedang mikirin sekarang. Itu bisa jadi ya, banyak perubahan di hidup yang tadinya mungkin dia happy, seneng-seneng, tapi ya sudah gitu aja. Di sini ada kartu ya, kita afirmasi ya mengenai kesehatan. Di sini ada kesehatannya yang kurang baik atau memburuk. Di sini ada kartu High Hunter,
Ya, high hunter itu apa yang dia pertahankan ya, seperti keuangan atau aspek apa, itu udah mulai runtuh ya teman-teman. Yang tadinya kayaknya dia berwibawa, dihormati, dia jadi loss sekarang ya. Banyak melakukan pengeluaran ya, atau uang dadakan. Di sini dia ya, kayak aku bilang, ini ada karma juga yang dia tanggung ya. Jadi kalau misalnya hidup dia tidak menyenangkan, itu akibat ada perbuatan atau karma masa lalu. Mungkin salah satunya ke kamu. Di sini aku melihat dari kerjaan atau dari sesuatu yang misalnya dia sudah tekuni lama, itu jadi blurry. Jadi apa ya? Jadi tidak membawa bukan suatu kebanggaan lagi aku lihatnya. Bukan suatu kebanggaan lagi. Jadi semuanya serba blur di tahun ini. Orangnya begitu. Ada kartu clock. Banyak pikiran, ya, banyak pikiran. Dari waktu ke waktu masalah itu ada terus, nggak berhenti. Satu selesai lagi. Ada lagi. Dan di sini ada sumber ya, dalam arti ini kan sumur itu kan sumber mata air ya. Dia di sini lebih aman dan nyaman dengan keluarganya sekarang gitu. Jadi orang yang dia punya yang masih bisa menghidupi itu mungkin dia pakai uang keluarga, uang pasangan yang lebih dominan. Pokoknya intinya dia nggak bisa berani macam-macam untuk terlalu datang atau terlalu menunjukkan gimana ke kamu. Tapi secara batin orang ini selalu mengirimkan sinyal-sinyal kepada kamu. Kita lihat di sini, apakah sebenarnya orang ini sayang sama kamu? Bagaimana sikapnya dan perasaan sebenarnya kepada kamu? Apa yang sebenarnya dia ingin tunjukkan, ingin ngomong sama kamu? Dia ingin memberikan kamu ciuman. Dia ingin memberikan kamu bahwa dia itu sangat care. Dia sangat peduli sama kamu dan dia jatuh cinta sama kamu. Gitu ya. Unconditionally love. Dia tahu mungkin ada beberapa di antara kalian yang dealing dengan orang yang sudah tidak berhubungan lagi ya, atau orang lama di sini. Tanpa kamu di sini dia berharap, atau tanpa dia berharap di sini kamu tuh akan semakin maju. Tapi walaupun dia tidak terkoneksi sama kamu, bukan berarti dia ngelupain kamu loh, ya. Di sini ada girl talk ya. Di sini time with friends, moving on, happily single. Ya, dia tahu kamu mungkin di sini itu single. Kamu banyak yang bilang ke dia bahwa kamu tuh masih sendiri mungkin, atau kamu tuh lagi sekarang having fun dengan hidup kamu. Dia cukup happy kok kalau kamu seperti itu. Orang ini punya kepercayaan bahwa someday kamu tuh akan jadi miliknya dia. Ya, karena di sini masih ada kayak undangan dalam arti keinginan dia untuk dapetin kamu lagi itu masih ada. Ini buat kamu yang udah putus ya. Jadi kalau ingin harapan kembali walaupun tanpa diomongin itu masih ada. Beberapa ada yang kayak gitu. Di sini jujur aja dia sangat menyesal ya, sangat menyesal bahwa dia nyakitin hati kamu. Dia kayak mengkambing hitamkan kamu atas sesuatu. Dia menyalahkan kamu dari keadaan di mata orang lain, ya seperti itu. Di sini ada the snake ya. Ada orang lain. Jadi ya mungkin orang yang kamu pikirkan kemungkinan sudah berdealing dengan orang lain. Bisa jadi kamu orang lainnya, atau dia sudah punya orang lain pas sama kamu. Kita lihat lagi di sini.
sekarang waktunya kamu itu memang harus healing dulu, lepas dulu dari namanya semua masalah cinta, ya. Jadi pesan dari semesta adalah ini pesan semesta ya teman-teman. Kamu harus healing dulu hati kamu. Ini pesan dari dia udah di atas ya. Sekarang semesta. Dengan kamu healing ya, kamu jadi tahu nih bahwa kamu itu menarik. Bahwa nanti akan datang lagi orang lain yang bisa menarik hati kamu. Jadi kamu jangan namanya udah healing kamu malah nutup hati, tapi kamu harus open ya. Di sini kamu akan mendapatkan namanya apa yang kamu inginkan. Tujuan kamu, cita-cita kamu di sini akan lebih fokus untuk didapatkan. Jadi lebih dari cinta ya, teman-teman. Aku lihatnya kamu nanti akan mendapatkan sesuatu itu yang bukan cinta dulu gitu. Cinta itu belakangan. Masih on proses, tapi mungkin aspek finansial, kerjaan atau apapun di situ kamu yang akan dapat duluan. Keberuntungan dalam hal materi, kayak gitu-gitu. Di sini kamu nggak usah khawatir kalau kamu tuh banyak dibenci. Banyak kok yang kagum sama kamu, aku lihatnya. Bahkan mungkin orang yang di atas ini yang kamu pikirkan itu masih ada cinta dalam hatinya untuk kamu. Cinta sendiri, ya. Di sini Tuhan memberikan waktu kepada kamu. Kenapa kamu tuh diberikan masalah cinta itu pahit supaya kamu tuh kapok dulu. Minimal kamu tuh harus tahu apa sih fokusnya kamu tuh apa. Selain cinta tuh masa nggak ada sih. Masa hidup ini cinta doang, kan gitu. Ada aspek lain yang harus kamu perhatikan. Di sini buat hidupmu seimbang itu gimana. Makanya kamu diberikan masalah cinta bertubi-tubi ya dikarenakan kamu harus fokus sama diri kamu, pemenuhan hati kamu. Nggak semuanya loh hidup itu masalah cinta, teman-teman. PR kamu, bagaimana kamu mengapresiasi diri kamu sendiri, terus sudah berapa banyak kamu mencintai diri kamu, itu penting loh. Itu untuk kemajuan cinta dan finansial sebetulnya kamu nggak tahu. Di sini yang terakhir, semesta nanti akan memberikan kamu satu pilihan yang sehat. Jadi kalau kamu ketemu sama seseorang, nanti akan dipastikan kamu akan ketemu seseorang yang single, ya. Jadi pilihan sehat itu pilihan yang tidak merugikan di depan. Sekarang kita lihat untuk nama-namanya dan zodiak yang berdealing sama kamu. Ada Taurus, ada Libra, ada Cancer, ada Sagittarius, ada Pisces ya. Ada huruf M, ada huruf V, C, A, N November, R, P, Y, H, I, U, dan L. Jadi untuk nama-namanya nanti aku akan sematkan di caption ya. Jadi supaya kalian jelas di sini. Karena aku belum sempat untuk beli apa namanya, beli yang alfabet itu loh. Belum sempet teman-teman. Sekarang kita akan lihat untuk pesannya apa sih tujuan kamu di hidup ini ya. Tujuan kamu hidup ini itu apa? Kita akan cek di sini. Banyak belajar. Bukan berarti kamu harus sekolah, tapi di sini kamu harus perbanyak lagi namanya ilmu ya. Ilmu itu bukan ilmu untuk menggait orang, tapi ilmu untuk dirimu sendiri. Apa yang membuat kamu maju, apa yang menjadi fokus kamu. Tuh ya, udah school study. No, banyak nih. Banyak cari tahu ya mengenai apa yang menunjang hidup kamu. Mungkin kamu harus ikut banyak seminar, meditasi, self healing, kemudian kamu harus ikut namanya trauma healing, terapi, begitu ya. Lakukan yang kamu suka. Siapa tahu ada yang mau jadi pemain tarot, kamu bisa belajar ya. Kamu nggak usah khawatir sekarang, biarpun kamu kelihatannya stuck. Ya, kalau kamu di sini sudah tahu fokus kamu adalah orang dalam jalur yang tepat.
Jadi jangan berhenti untuk berusaha dan bekerja untuk fokus yang kamu inginkan. Gapailah cita-cita dulu. Masalah cinta itu belakangan, ya. Jadi bukan berarti kamu tidak ada jodoh. Kamu mungkin belum menyadari bahwa masih banyak orang yang sayang sama kamu daripada dia aja. Oke, see you when I see you. I love you. Jangan lupa semangat Senin besok, ya. Bye-bye.